Selamat sore teman-teman, kita ketemu di channel Aris Rinaldi. Aris Rinaldi di beberapa channel saya lihat ada Aris Rinaldi, ada juga ini kiper ya? Kiper Persib. Kiper Persib, tapi kiper Persib punya kelebihan dan ini juga teman kita Mas Aris Rinaldi punya kelebihan. Salah satunya kemarin di Harbak PU, beliau sempat diusulkan dari Direktorat Sumber Daya Air sebagai salah satu calon karyawan teladan khususnya SDA muda. Boleh cerita perjalanan itu Mas Aris, sejak mulai diusulkan, terus ada surat, sempat juga ada karantina. Silakan Mas Aris. Jadi memang awal mulanya ada surat dari Sekjen Pak ya, Sekjen Pemberitahuan itu ya? Pemberitahuan secara overall untuk seluruh unit organisasi yang ada di Kementerian PUPR, dan sampailah surat tersebut di unit kerja kita Pak, Balai Teknik Bendungan. Balai Teknik Bendungan Pasar Jumat. Pasar Jumat. Lalu dari Balai Teknik Bendungan diusulkan nama, dan kebetulan nama saya yang diusulkan untuk tingkat SDA. Lalu di tingkat unit organisasi SDA dilakukan pemilihan dan terpilih 2 orang untuk calon pegawai muda teladan. Salah satunya saya. Itu ada ini ya, ada kalau tidak salah ada kriteria yang muda maupun yang... Iya, ada 2 kriteria Pak. Satu, calon pegawai berprestasi. Yes. Dan yang kedua, calon pegawai muda teladan. Jadi yang membedakan kalau saya perhatikan sih rentang umur juga Pak. Rentang umur dan kriteria-kriteria yang lain. Dan kalau untuk rentang umur saya sih bisa masuk dua-duanya, namun dari unit organisasi kemarin lebih pas sepertinya di calon pegawai muda teladan, mungkin karena usia saya juga belum terlalu tua ya Pak ya, masih relatif SDA muda. Nah, tadi kan ada kriteria dari SDA, ada 2 orang ya? Ada 2 orang. Yang satu kalau tidak salah dari Balai... Yang satu dari Sesdikjen Pak. Oh, Sesdikjen. Itu yang muda ya? Yang muda. Oke. Kalau yang kriteria satunya? Kalau dari pegawai berprestasi ada 2 juga Pak. Satu dari Kalimantan 4 balainya, dan satunya lagi support dari Serayu Opak Pak, kalau nggak salah saya ingat. Oke. Kalau tidak salah itu teman kita juga, Iya. kaitannya dengan bendungan. Iya. Nah, setelah itu perjalanan berikutnya dari situ Lalu setelah diusulkan oleh unit organisasi, pada suatu waktu itu ada namanya karantina Pak. Di karantina kita seluruh calon pegawai muda teladan dan juga berprestasi di suatu tempat di daerah Karawang. Di situ dilakukan proses ya, semacam mungkin fit and proper Pak ya. Untuk leadership group discussion, lalu ada membuat poster, lalu juga ya saling inilah Pak, saling berkenalan di satu sisi. Jadi selama proses itu mungkin ada penilaian untuk kriteria-kriteria yang diajukan itu. Nah, teman-teman nih, bagaimana kita akan mendengar langsung teman kita yang pernah dikarantina, tapi kaitannya dengan prestasi, bukan karantina karena permasalahan. Betul. Boleh cerita berapa Ya. hari, terus apa saja yang dilakukan? Jadi memang pada saat itu setelah karya tulis dan dokumen-dokumen itu masuk Pak, pada hari Senin itu tiba-tiba ada semacam pemberitahuan Pak, bahwa untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu diadakan tes karantina. Memang itu prosesnya mungkin cepat Pak ya. Jadi saya tidak boleh keluar kota pada saat itu. Dan hari Selasanya saya ke lokasi karantina. Di lokasi karantina ya ada proses tahapannya Pak, mungkin pembukaan. Lalu daily-nya itu memang dibagi kelompok kita Pak. Kebetulan saya kelompoknya itu bareng dengan Bu Elis yang Kasubdit di Bina Konstruksi, dan satunya lagi Pak Rio dari Itjen. Jadi kita kelompok 4, kita lakukan diskusi leaderless Pak. Lalu ada wawancara juga, kebetulan saya wawancaranya dan dapatnya Pak Asep Arofah Pak, mantan kepala BKU. Oke. Setelah itu, setelah leaderless LGD, lalu wawancara dengan asesor ataupun tim juri. Kelompok 4 itu mendapatkan kesempatan untuk membuat poster tentang IKN Pak. Lalu kita buat poster. Setelah proses itu, poster kita sempat kemarin Pak istilahnya dilakukan voting Pak ya, voters, mungkin yang terfavorit ataupun dari segi hasilnya yang terbaik, dan itu belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi mungkin untuk level kementerian sudah ada sepertinya Pak calonnya.
Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Aris. Dan ini saya dengar ya, kita intip Mas Aris, teman-teman yang tadi ada 4 ya, Mas Aris, terus saya dengar ada Pak Haria, Iya betul Pak. itu juga alumni dari Balai Teknik Bendungan, Iya Pak. dan juga Mbak Vicky ya. Iya. Mbak Vicky itu juga aktif di bidang bendungan. Iya Pak. Jadi beberapa kali beliau juga mewakili KIBB, termasuk Mas Aris ini teman-teman. Kemarin kita melakukan seminar atau pertemuan internasional, Mas Aris mewakili untuk ke Prancis ya. Iya. Demikian teman-teman. Jadi Mas Aris salah satu kandidat dan ini adalah salah satu pemenang. Kenapa maksudnya pemenang Mas Aris? Iya Pak. Karena saya sejak bekerja di PUBR dan khususnya di Balai Teknik Bendungan, baru pertama kali ini saya kenal dengan Mas Aris langsung, orangnya langsung diusulkan sebagai karyawan yang teladan. Nah, apapun hasilnya, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di sana, bagaimana minimal kita diusulkan. Silakan Mas Aris sebagai key point atau penutup. Ya, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Memang ini anugerah Pak ya, di tahun 2022 ini kebetulan saya mendapatkan kesempatan dari pimpinan Pak ya, di level SDA dan kementerian untuk mewakili Indonesia di Kongres Pak. Kalau Kongres KIPOL itu setahu saya 4 tahun sekali Pak. Jadi di agenda yang pas dapat kesempatan mewakili Indonesia di tingkat dunia di Prancis. Dan mungkin itu juga salah satu hal yang menjadi nilai plus ketika pencalonan dari unit kerja di Balai Teknik Bendungan maupun unit organisasi. Terlepas saya nggak tahu ya Pak ya seperti apa, tapi itu salah satu mungkin menurut saya yang menjadi nilai plus. Dan yang disampaikan Pak Joko ya menjadi motivasi tersendiri buat saya. Ya harapannya ya kita bekerja punya goals Pak ya, punya dream, punya goals. Dan salah satu goalsnya itu kemarin yang disampaikan untuk level internasional itu Pak. Dan itu ya kalau bagi saya pribadi itu untuk kesempatan pertama dan mungkin tidak terjadi 2 kali ya dalam hidup saya mungkin bekerja di PUBR seperti itu Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masih ada kesempatan di channel-channel berikutnya dan banyak konten-konten yang akan disiapkan teman-teman, khususnya Mas Aris Rinaldi. We support you, dream come true, be happy.